Ketemu lagi sama gue Mas Santoku. Kali ini ada satu segmen tersendiri yang gue sebut namanya Mas Santoku Talking. Jadi di Mas Santoku Talking ini nanti gue akan ngobrol sama temen gue yang akan membahas satu masalah yang sedang menjadi omongan banyak orang atau viral. Kali ini datangan tamu yaitu saudara Fuad Hasan, atau kalau bahasa kerennya itu Pak Defu. Nah, dia seorang praktisi agama, ustadz maksudnya. Saya baru praktisi. Ya. Saya nggak berani. Nggak berani ya. Oke, jadi nanti kita akan ngomongin hal yang sedang tidak jadi omongan di masyarakat. Ini perkenalkan Pak Defu. Oh iya, saya Pak Defu. Kalau Facebooknya Fuad Hasan CHM. Nah, kalau fansnya Pak Defu namanya Pak Defu Lovers. Full lovers ya. Gitu. Kali ini kita mau ngomongin apa Pak De? Kita akan membahas tentang berita yang paling update. Oh, Minggu banyak ini. sih. Apa banyak sih berita paling update minggu Tapi ini? kalau menurut saya yang paling update itu adalah eksekusi 4 orang gembong mafia, gembong narkoba. Oh, ngomong narkoba ya. Maksudnya mafia narkoba. Mafia narkoba. Oh, yang itu ya, yang siapa? Freddy Budiman. Nah itu salah satunya itu. Freddy Budiman. Ya, jadi dia seorang bos besar mafia. Menurut yang dituduhkan sama negara sekarang sudah menjadi almarhum. Insya Allah Sudah didor gitu ya katanya. Insya Allah. Yang menariknya lagi bahwa di balik eksekusi dia itu menyisakan sebuah hal yang membuat geger dunia kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional, karena Freddy Budiman itu selama ini itu sudah memberikan banyak rezeki kepada oknum-oknum di dunia kepolisian maupun di dunia di Badan Narkotika Nasional. Rezekinya itu nggak tanggung-tanggung. Iya. ber-MM gitu. Sampai berapa Pak D? 90 miliar itu untuk polisi ya. Nah, terus 150 miliar itu untuk BNN. Oh, kan enggak banyak. Kalau dibeliin cendol 10 Jawa. Iya, itu. Nah, itu adalah hal yang menurut kita lucu juga, bukan lucu ya, miris. Sekaligus lucu sih sebenarnya gitu, karena perilaku aparat yang memerangi narkoba tapi justru menjadi salah satu partner pemain dari narkoba. Tapi itu kalau apa yang disampaikan itu betul. Ya, kalau enggak yo namanya masa polisi masa begitu sih, BNN masa begitu sih. Nah itu kan oknum, namanya lagi oknum. Oknum ya. Terus apa lagi yang menarik dari Freddy Budiman nih Pak D? Kalau saya itu misteriusnya itu penampilannya. Wih, iya. Bisa dilihat di sini nih penampilannya gitu. Saya itu penggemar fans beratnya Freddy Budiman dari sejak dia masih jadi bos mafia narkoba itu saya fans beratnya ya, karena jangan-jangan pernah transaksi sama Freddy Budiman? Enggak, saya termasuk dulu saya ngupil dulu. Saya termasuk pengagum sepak terjangnya di dunia perwanitaan. Oh, subhanallah. Cantik-cantik ya? Cantik. Oh. Saya tuh fans beratnya Gita Sari. Tampilin. Gita Sari, oh iya. Wah, Gita Sari itu saya menyimak betul. Nah itu kenapa saya ngefans banget? Nah, karena skandalnya dengan model-model papan atas itu luar biasa. Tapi yang terakhir nih pas ditampilkan di persidangan, mana Freddy Budiman ternyata sudah obatan nasuha, subhanallah, tampilannya. Hijrah kalau bahasanya hijrah itu lebih kelihatan revolusioner gitu. Jadi berpindah dari tampang seorang bos mafia yang serem jadi agamis, nyantri habis gitu. Seolah-olah apa yang dia ini seperti apa menjadi kafah gitu ya. Jadi penampilannya yang tadinya garang, flamboyan, sangar, jadi syahdu. Melihat saja saya tersentuh. Apalagi tuh katanya baru
bulan Januari ya. Iya, iya. Itu sininya balanya kan seluruh Pak. Nah itu yang saya sangat ya. Tapi saya husnudon saja. Husnudon ya. Beliau sholat ibadah terus. Ya tapi ya itu saya yang jengking sholat terus dari kecil sampai sekarang aja. Nih nggak ada loh, paling ada sedikit doang. Itu juga satu doang. Dia bisa 2. Itu misterius yang lain. Selain misteri dibalik kasus besarnya Freddy. Iya. Muncrat. Iya, saya kayak jadi kesel banget. Emosi saya. Emosi. Tapi saya husnudon aja. Insyaallah. Ke surga. Iya. Insyaallah. Karena mudah-mudahan dari sini pengakuan Freddy Budiman membuka nanti. Mudah-mudahan. Tapi sekarang juga kalau udah kayak gini nih, kita harapannya mau kebuka atau malah jadi nanti malah saling lempar-lemparan gitu ya, lempar semacam gua enggak gitu ya, atau gimana itu? Wah, kalau itu yang barusan terjadi di TV, di media sosial ya tetap lempar-lemparan. Tetapi kalau yang ini rasanya buktinya sangat kuat. Kita tinggal mencari saksi kunci. Siapa? Pengacaranya Freddy Budiman. Nah, itu. Jadi asal pengacara itu jujur, semua borok-borok narkoba dan segala kejahatannya itu pasti akan terbuka. Ya. Kalau saya masih optimis. Mudah-mudahan. Iya. Jadi bukan hanya kerucu-kerucunya ya. Betul. Justru dalang di otak gitu. Semuanya ini yang kudu dibasmi, habisin gitu ya. Jadi yang artinya bahwa hukuman mati seorang gembong narkoba besar seperti Freddy Budiman ini ya dia memang dia sudah mengakui bahwa melakukan katakanlah kejahatan, tapi ya justru yang menurut gue yang lebih jahat adalah itu oknum-oknum yang merasa sudah dikasih rezeki itu. Iya. Itu pun kalau yang dikatakan itu benar. Betul. Tapi sih sepertinya benar ya. Iya, karena memang permainannya kelas atas. Kelas atas. Pejabat ya katanya. Itu pejabat di 2 negara. Kalau yang saya baca itu pejabat di Tiongkok sama di itu BNN itu. Ya. Tapi ada yang menarik nih Pak D. Ada status yang nanti mungkin Pak D bisa bacain nanti ya. Oh iya. Oke, nanti itu status yang tentang Freddy Budiman dan lain-lainnya ini luar biasa gitu ya. Nanti Pak D akan membacakan di akhir video ini. Suatu hari di surga, sebuah kisah hikmah dari Kang Hasanuddin Abdurrahman. Di bawah rimbunan pohon yang teduh, Amrozi dan Imam Samudra sedang asyik meracik bahan-bahan kimia untuk membuat bom. Bahan-bahan kimia itu kemudian disumpelkan ke dalam tabung-tabung PVC. Di dekat mereka sudah tersedia beberapa rompi yang hendak dipasangi bom-bom tersebut. "Buruan dong akhi," teriak Ahmad Muhazan. "Lama amat sih bikin bomnya? Udah gak sabar nih mau ngebom." Lanjutnya, sabar, jangan terburu nafsu. Bom yang kalian pakai waktu ngebom Sarinah dulu itu masih kelas amatir," katanya. "Kalau yang ini beda kelas. Kelasnya sebesar bom yang ada di Bali dulu, yang pernah meledak di Bali dulu. Kalian pasti akan merasakan sensasinya," jelas Amrozi. "Baiklah, aku juga nggak mau kok seperti Nur Rahman, bawa bom kok cuma ecek-ecek gitu," teriak Muhammad Ali. Sementara itu, diejek begitu, Nur Rahman sewot. "Belagu lu, biar ecek-ecek begini, bomku cukup untuk membuatku masuk surga seperti kalian," katanya. Tidak lama kemudian bom pun siap. Rompi-rompi dipasangkan di tubuh mereka. Mereka siap melakukan pemboman. "Nah, biar seru, kami tembaki ya. Kalian harus sanggup lolos dari tembakan kami sebelum sampai ke target pemboman," teriak Santoso sambil bersiaga dengan senapan M16 bersama Mukhtar. Muhazan, Ali, dan Rohman yang telah memakai rompi bom tersebut kemudian berlari dengan cara masing-masing menuju sasaran. Di bawah hujan tembakan yang dilepaskan Santoso dan Mukhtar, ada yang berlari zigzag, ada yang berguling. Salah satu tembakan Santoso kemudian tepat mengenai kepala Rohman. Nur Rahman jatuh terjengkang. Kepalanya pecah, tapi kemudian kembali utuh lagi. Ia pun bangkit, lalu berlari menuju sasaran bom.
Rohman sudah dekat. Tapi baru saja ia hendak menarik picu bom, Ali sudah lebih dahulu melakukannya. Gah! Ledakan dahsyat pun terjadi. Tubuh Ali hancur berkeping-keping. Rohman yang kemudian ada di dekatnya juga ikut hancur. Tapi tak lama kemudian tubuh mereka kembali utuh. Mereka semua tertawa senang menikmati permainan yang hebat itu. Hebat akhir Amrozi, bom ini amat dahsyat, komentar Rahman. Tembakan Aki Santoso juga paten, teriak Amrozi. Ya ikhwan semua, istirahat dulu. Aku baru selesai meracik sabu jenis terbaru ini. Ayo kita nikmati sama-sama, kata Freddy Budiman yang saat itu baru keluar dari kamarnya. Lalu bersama mereka duduk di bawah pohon menikmati sabu sambil tertawa riang. Nyimeng dulu mas bro. Alangkah indahnya surga. Luar biasa kisah ini. Nah Pak D, gimana menurut tadi setelah membacakan kisah dari status Pak Sanusi Abdurrahman tadi? Abdurrahman. Nah, saya malah dapat pelajaran yang bisa kita pelajari dan hayati bersama. Bahwa sesungguhnya masuk surga atau enggaknya seseorang itu bukan dari amal perbuatan, bukan dari tingkat wah ini loh aku takwa, wah ini loh aku yang paling benar, bukan dari tapi semuanya berawal dan berasal dari rahmat Allah. Jadi tanpa adanya ridho dari Tuhan ya kita nggak akan masuk surga. Ya sampai jenggang-jengking itu nggak bisa. Kalau Tuhan udah ngomong, oh kamu nggak masuk surga ya, kamu nggak bakalan masuk surga. Jadi tetap berbuat baik aja dan jangan pernah menyombongkan perbuatan baikmu. Ya siapa tahu perbuatan baikmu cuma screen server di akhirat. Semua aja. Jadi itu aja. Ya contohnya ya Freddy Budiman tadi. Oh itu sudah berbuat sangat luar biasa sampai saya ngefans. Tapi akhirnya ya ceritanya kok masuk surga juga. Saya sih mengamini karena biar seru. Iya. Intinya kita beribadahlah bahwa kita sebagai umatnya gitu ya. Sebisa mungkin kalau jauhkanlah jadi keinginan menjadi atau menyaingi Tuhan. Gitu ya. Jadi karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan itu nanti tetap hanya hak prerogatifnya Tuhan yang akan menilai kan. Ya, masuk surga atau tidak itu ya Tuhan itu yang mempunyai keputusan. Jadi tetaplah berbuat baik, beragamalah sesuai dengan keyakinannya, kadarnya masing-masing dan berusaha untuk tetap mencari ridhonya lah pokoknya. Terima kasih loh Pak D sudah menemani gue bincang-bincang di sini. Terima kasih ya sudah nonton kita loh. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Betul. Terima kasih. Tetap gratis. Oh gratis. Saya cukup disuguhi es teh. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.